Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang keteladanan sebagai metode dakwah. Pengertian keteladanan sebagai metode dakwah yaitu merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses dakwah melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. Namun yang dikehendaki dengan metode keteladanan dijadikan sebagai sarana dakwah Islam adalah bahwa keteladanan merupakan bentuk perilaku individu yang bertanggung jawab yang bertemu pada praktik secara langsung. Macam-macam metode dakwah menggunakan keteladanan. Yang pertama, 1. Metode ceramah. Ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seseorang dai atau mubalik pada suatu aktivitas dakwah. Yang kedua, metode tanya jawab adalah penyampaian materi dengan cara mendorong sasaran objek dakwah untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti dan mubalik atau dai-nya sebagai penjawabnya. Yang ketiga, debat atau mujadalah. Mujadalah selain sebagai dasar nama atau sinonim dari istilah dakwah, dapat juga sebagai salah satu metode dakwah. Berdebat patut dijadikan sebagai metode dakwah. Yang keempat, percakapan antar pribadi. Percakapan antar pribadi atau individual conference adalah percakapan bebas antara seorang dai atau mubalik dengan individu-individu sebagai sasaran dakwahnya. Prinsip-prinsip metode dakwah. Bi al-hikmah, kata al-hikmah mempunyai banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, kata al-hikmah diartikan al-adl, keadilan, al-hilm, kesabaran dan ketabahan, al-nubuwah, kenabian, al-ilm, ilmu pengetahuan, al-Quran, falsafah, kebijakan, pemikiran atau pendapat yang baik, al-haq, kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebenaran sesuatu, mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Al-Mu'ahzidah al-Hasanah menurut beberapa ahli bahasa dan pakar tafsir memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran dan nasihat yang baik, berpaling dari perbuatan jelek melalui tarhib dan targhib atau dorongan dan motivasi, penjelasan, keterangan, gaya bahasa, peringatan, penuturan, contoh, teladan, pengarahan dan pencegahan dengan cara halus. Yang kedua, pelajaran, keterangan, penuturan, peringatan, pengarahan dengan gaya bahasa yang mengesankan atau menyentuh dan terpatri dalam naluri. Yang ketiga, simbol, alamat, tanda, janji, penuntun, petunjuk dan dalil-dalil yang memuaskan melalui al-qaul al-rafiq, ucapan lembut dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, kelembutan hati menyentuh jiwa dan memperbaiki peningkatan amal. Al-Mujadalah al-Ahsan. Al-Mujadalah al-Ahsan merupakan upaya dakwah melalui bantahan, diskusi, atau berdebat dengan cara terbaik, sopan, santun, saling menghargai, dan tidak arogan. Kelebihan dan kekurangan dakwah bil lisan. Yang pertama, kelebihan dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan bahan atau materi dakwah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memungkinkan dai menggunakan pengalaman, keistimewaan, dan kebijaksanaannya sehingga mad'u mudah tertarik dan menerima ajarannya. Yang ketiga, dai lebih mudah menguasai seluruh mad'unya. Yang keempat, bila diberikan dengan baik dapat mensimulur mad'u untuk mempelajari materi atau isi kandungan yang telah disampaikan. Yang lima, biasanya dapat meningkatkan derajat atau status dan popularitas dai. Yang keenam, metode ceramah ini lebih fleksibel, artinya mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta waktu yang tersedia. Kekurangan dakwah bil lisan. Yang pertama, dai sukar mengetahui pemahaman mad'u terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Yang kedua, metode ceramah lebih sering bersifat komunikasi satu arah. Yang ketiga, sukar menjajaki pola berpikir mad'u dan pusat perhatiannya. Yang keempat, dai cenderung bersifat otoriter. Sekian dari penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.